Dan Bupati Batang sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Yoyo Ryo Sudipyo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abu sebagai perwakilan NU dari Provinsi Jawa Tengah, matur nuwun Pak atas kerawuhan di Batang, di kampung kita yang kita cintai ini. Yang terhormat Ketua NU Kabupaten Batang, Pak Taufik, orang tua saya Pak Kiai Haji Hamdan, dan para yai, orang tua saya semua, sesepuh bini sepuh, Pak Sekda yang mewakili Pak Kapolres, dan dari Wakil Ketua DPR yang ikut hadir, wabil khusus keluarga besarku, seluruh warga Nahdliyin yang hari ini sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa terselenggara acara ini. Pertama-tama saya minta maaf karena hadir terlambat, karena habis sholat subuh tadi pagi jam 4:30 saya langsung ke Semarang, jam 6 pagi ditunggu Pak Gubernur sebelum jam 7, terus pulang lagi ke sini dan baru saja sampai. Begitu sampai saya langsung ganti pakaian, saya hadir di sini dan alhamdulillah kegiatan sudah berjalan dengan baik dan tertib. Saya tidak akan bicara panjang lebar di sini, tapi saya akan sedikit mengulas apa yang pernah kami lakukan. Saya ingat betul waktu dulu saya pencalonan itu, gambar yang pertama saya pasang itu gambar saya dan gambar para kiai-kiai per kecamatan sekabupaten, tak pasang itu. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Kemudian saya lanjutkan sedikit. Saya tadi menyimak beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Abu. Bagaimana pola Muhammadiyah, mohon maaf panasihin ya, nggak apa-apa ya. Pola Muhammadiyah sekarang sudah beberapa bergeser menjalankan ajaran NU, kemudian dari para kiai PKS, mohon maaf Pak PKS ya, nggak apa-apa ya, sudah bergeser ke tradisi-tradisi KNU-an. Tadi saya sambil berjalan ke sini sambil berpikir, sebenarnya Pak Dr. Abu, wong Batang ki sebenarnya nih kabeh Muhammadiyah loh. Semua masyarakat Batang terbalik. Berarti konsentrasi semua ini. Semua masyarakat Batang sebetulnya itu warga NU, tapi ono sing ngakoni, ono sing ora. Ini saya orang Bawang, lahir ceprot kecil itu langsung kalungan sarung lah. Jadi begitu besarnya warga Nahdliyin ini, warga NU ini, sebetulnya kalau warga NU ini gempel, bersatu, dan selesai dalam permasalahan kepemerintahan, sebetulnya pemerintah Batang ini juga selesai. Betul tidak ini? Karena begitu banyaknya warga NU, baik yang mengakui ataupun tidak. Yang tidak ya tadi yang Bapak sampaikan itu, bajunya apa tapi tetap aja ajaran NU gitu.
Oleh karena itu, Bapak sekalian saya hormati, beberapa hal tadi juga disampaikan di depan kita, ada 4 tokoh NU tadi yang diulas bagaimana visi kepemimpinan Pak Gus Dur. Yang saya ingat adalah karena saya dulu jaga di sana. Kebetulan saya dinas di Jakarta, saya jaga di istana. Yang saya ingat betul ajaran Pak Gus Dur, istana itu tidak menjadi sakral pada saat beliau menjadi presiden. Siapapun boleh masuk, termasuk ulang tahun pun dilaksanakan di istana. Alhamdulillah sekarang rumah dinas bupati terbuka untuk umum. Saking terbukanya untuk umum sampai tidak pernah ditutup. Siapapun bisa masuk keluar. Kalau ditanya itu siapa? Cuman mau nunut sholat sama basuh muka saja Pak. Oh ya sudah. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana visi Pak Gus Dur bisa menaungi dengan kebesaran beliau itu seluruh umat dan kelompok yang ada di Indonesia. Dulu orang untuk merayakan hari raya Cap Gomeh itu ngumpet-ngumpet, zamannya Pak Harto marah di sel bisa. Sekarang menjadi tradisi penyatu warga negara Indonesia yang luar biasa. Sekarang pun rumah dinas bupati buat kumpul FPI juga nggak apa-apa. Karena sekarang ini bupatinya ini bukan bupati dari kelompok tertentu, punya orang tertentu atau punya partai tertentu. Ini bupatinya ini bupati punya seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Dan kebetulan saya yakini 90% adalah warga Nahdliyin. Jadi persoalan kami di pemerintah daerah ini sebetulnya akan selesai jika didukung oleh seluruh warga Nahdliyin. Satu tadi disampaikan, mbok tulung dimajukan masalah pendidikan di Nahdlatul Ulama. Saya support Pak, saya dukung. Saya berkomitmen karena saya ini dulu pernah susah sekolah. Mungkin yang nyangonin saya pakai duit kuning kecil itu 10 perak itu mungkin orangnya juga ada di sini nih. Paling tak tukar kayak permen strong biar. Sarapan pagi aja susah. Alhamdulillah begitu ada rezeki sedikit, saya bisa menyisahkan rezeki itu untuk beasiswa. Saya mulai dari tahun 2006. Alumnus beasiswa saya itu sudah sekitar 600-an orang. Setelah saya jadi bupati, alhamdulillah berkat ajaran dari orang tua kami, dari sesepuh, mini sepuh dan para yai, setelah jadi bupati, gaji bupatinya tidak diambil, dikumpulkan setahun, digunakan untuk beasiswa. Tahu Pemda Batang, masyarakat Batang kepingin punya sekolah tinggi, pingin punya akademi, karena di Batang tidak ada. Bupati ini iuran duluan, nih saya iuran segini, segininya nggak usah tahu lah. Dan alhamdulillah para guru kemarin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mungkin sekitar 50 orang lebih lah, langsung mendapat 122 juta. Saya titip termasuk untuk pendidikan adik-adik kita, anak-anak kita yang dikelola oleh NU. Monggo, saya yang berdiri juga di depan untuk mensupport saudara.
Saya ulangi lagi, saya akan berdiri di depan untuk mensupport saudara, majukan pendidikan di Batang. Karena sekarang Bupati ini juga sudah berkomitmen untuk memajukan pendidikan karena sangat penting. Di Batang ini ada kegalauan karena banyak guru mau pada pensiun. Saran masukan dari staf dan lain-lain untuk segera menyurati pemerintah pusat agar bisa segera datang untuk guru-guru bisa ditambah di Kabupaten Batang. Saran saya terima, tapi insya Allah yang akan saya lakukan pertama adalah mendata ulang sebetulnya sekolahan SD saya itu ada berapa. Saya takutnya ada SD yang muridnya mung 40 gurunya pitu, atau cuman 2 kelas gurunya 6, ada kepala sekolah sisan. Itu sangat tidak efektif. Saya kepingin itu direvitalisasi kemudian digabungkan di merger. Pak, nanti kalau di merger yang sekolahan madrasah jadi banyak muridnya. Lah kenapa takut? Biarkan tujuannya sama. Tujuannya sama. Kecuali sekolahan MI dan madrasah itu sudah mengajarkan ajarannya menyimpang, saya di depan menyetop juga. Ini kan tidak. Tujuannya sama, untuk mendidik anak-anak kita. Tapi tolong juga dikelola dengan baik, dengan profesional, karena zaman sekarang adalah zaman kompetisi yang luar biasa. Jangan sampai lulusan MI misalkan begitu mau masuk SMP, nanti di SMP kedodoran. Begitu lulus madrasah aliyah, masuk ke jenjang yang lebih tinggi, kedodoran. Sudah banyak sekali contoh sekolahan-sekolahan swasta yang dikelola oleh swasta mempunyai kualitas yang luar biasa. Jadi saudaraku semua, saya di Batang ini sudah hampir 2 tahun. Sisa waktu saya tinggal kurang lebih 3 tahun plus sedikit ke depan. Tolong manfaatkan saya selama saya ada di Batang. Saya kepingin ada sambungan yang kokoh dan erat antara seluruh warga NU yang ada di Batang dengan saya. Saya takutnya ada sesuatu yang tidak sampai ke saya kemudian tersumbat di tengah, kita tidak bisa memecahkan persoalan itu bersama-sama. Padahal persoalan itu sangat dibutuhkan dan sangat ditunggu oleh seluruh warga masyarakat Batang. Saya hanya menginginkan Batang ke depan berubah menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan saya yakini saudara-saudara juga kepingin mempunyai kehidupan untuk berubah lebih baik ke depan dibandingkan dengan yang kemarin. Oleh karena itu, kalau seandainya tahun kemarin dan dulu tidak pernah terjalin komunikasi intens yang aktif antara seluruh warga organisasi Nahdliyin NU dengan Bupati, sekarang tolong tak titipkan sebagian kepercayaan ini kepada saudaraku ketua NU agar tidak dan jangan sampai ada yang tersumbat itu. Mana Pak ketuanya ya? Oh, sampean bilang siap gitulah. Nah itu. Udah dipilih jadi ketua beneran nih? Belum ya? Pokoknya ketuanya bener, Pak Taufik bener? Betul apa enggak nih? Ya siapnya yang kenceng Pak. Saya titip betul Pak Taufik ya. Saya titip betul. Biar kuat pemerintahan kita ini. Karena di Batang ini memang agak spesifik. Betul nggak agak spesifik? Betul? Kita akui
Tapi karena kesefisikan itu, keanehan itu yang membuat Batang ya begini ini. Mari kita rubah. Kita rubah. Tentunya dengan perubahan yang lebih baik. Kalau kemarin masih kurang intens hubungan Bupati dengan seluruh warga Nahdien, kita intenskan. Kalau ada segala sesuatu tolong dirembuk, dan saya sangat terbuka. Manfaatkan saya selama saya ada di Batang. Nanti kalau saya sudah nggak ada di Batang, ngangeni loh. Moga-moga bisa diteruskan. Salah satunya misalkan Kliwonan Bupati wani ngadepi head to head karo masyarakat, meh dikapake, meh diomong po bae, monggo. Hanya terjadi di Batang, saya yakin di Indonesia Raya nggak ada. Manfaatkan. Karena niatan saya untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Satu lagi yang saya terkesan sama Pak Gus Dur. Pak Gus Dur itu kalau ngomong apa? Ceplas-ceplos, Mbok. Ceplar. Betul nggak? Tapi karena keceplosan ceplos itulah yang menandakan bahwa orang itu gliding saja, ikhlas begitu saja. Malah kadang-kadang yang ngomong muter bulet, ujung-ujungnya jebule ngapusi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sekali lagi saya atas nama Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Batang dan atas nama seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang mengucapkan selamat kepada seluruh warga Nahdien yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan konferensi ini. Semoga kerja dari warga NU di Kabupaten Batang ke depan bisa lebih aktif lagi, bisa lebih tinggi kualitas dan kuantitasnya lagi, sehingga bisa melahirkan gebrakan-gebrakan, sehingga bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa untuk kemajuan seluruh warga NU khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Batang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, konferensi cabang 16 Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang tahun 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Soleh kepada yang terhormat Syaikhul Kiram Ahmad Soleh Al-Hajj, dipersilahkan. Iya kada butuh ya kasani. Suratul ladzina an'amta maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh Muhammad wa ta'ala syaitan rasulullah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal rabbana wa khashatu rasulullah. Atawallahu bil khairat wal khairat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa nastaghfiruka rabbana kunna muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir. Hadirin yang terhormat dan yang berbahagia, demikian tadi prosesi upacara pembukaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama
yang ke-16 Kabupaten Batang tahun 2013. Apabila banyak khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.